Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna, Allahumma ya mufahima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Furqan TV, Azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang adab-adab Islamiyah, dan sekarang kita masuk kepada adab-adab pada hari Jumat. Di antara adab-adab hari Jumat yang akan kita pelajari ada sekitar 17 adab. Yang pertama adalah al-ikthar minas sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wadu'at tibi wa tanafuli qabla al-jum'ah. Jadi memakai wangi-wangian sebelum datang ke Jumatan, dan memperbanyak sholat nafilah, dan ini dikerjakan oleh para sahabat pada zaman dahulu kala. Jadi tidak ada qobliyah Jumat, itu tidak ada, cuma sifatnya sholat mutlak, sunnah mutlak. Kemudian yang keempat al-istiyaq, yaitu bersiwak. Kemudian yang kelima adalah lubsu ajmal thiyabihil jum'ah, memakai pakaian yang terindah, yang terbaik untuk Jumatan. Yang keenam adz-dzihabu ilal masjid masyian illa li'udhrin. Jadi berangkatnya ke masjid itu berjalan kaki kecuali jika ada udzur. Yang ketujuh at-tabkiru ilal masjid, berangkat duluan, berangkat awal ke masjid untuk Jumatan. Yang kedelapan yustahabbu qiraatu suratai as-sajadah wal insan fi fajril jum'ah. Disunnahkan membaca surat as-sajadah dan surat al-insan, yaitu hal ata al insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkur ila akhirih, pada salat subuhnya pada hari Jumat. Kemudian yang kesembilan yustahabbul qira'atu fi salatil jum'ati bil jum'ati wal munafiqin aw sabbaha wal ghasyiyah. Adapun ketika salat Jumat maka disunnahkan membaca salat Jum'ah dan munafikun, atau surat Sabbihisma rabbikal a'la dan surat hal ataka hadithul ghasyiyah. Yang ke-10 adamu takhattir riqab, tidak melangkahi pundak-pundaknya orang demi mendapatkan shaf yang di depan yang masih kosong jika datangnya terlambat. Yang ke-11 al-iqtirabu minal imam, yaitu mendekat ke imam. Yang ke-12 tahiyatul masjid, yaitu salat tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid untuk Jumatan. Yang ke-13 tahari sa'atul ijabah, mencari waktu ijabah dan berdoa pada waktu tersebut supaya dikabulkan doanya. Yang ke-14 adam ifradi yamil jum'ati bisiyam, tidak menjadikan hari Jumat sebagai hari dikhususkan untuk berpuasa. Yang ke-15 ada mutakhsisi lailatul jum'ati biqiyam, tidak mengkhususkan malam Jumat untuk mengerjakan qiyam, yaitu qiyamul lail pada malam Jumat tersebut.
La yuqimu ahadan liyajlisa makanah. Yang ke-16, adab 16, tidak menyuruh orang berdiri, ya, biar nanti bisa ngambil tempatnya tersebut. Kalau udah terlambat ya berarti ngambil di tempat yang di belakang. Yang ke-17, idza ghalabahun nu'as tahawwal min makanih. Jika sudah sangat ngantuk maka pindah dari tempatnya. Baik, kita akan bahas satu persatu di antara adab-adab yang terkait dengan hari Jumat. Adab yang pertama adalah al-iktsaru minas sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Ini merupakan sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Rawa Abu Dawud bi sanadin sahihin an Aus bin Ausin radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Abu Dawud rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis yang sahih sanadnya dari Aus bin Aus, ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi ini namanya Aus bin Aus, ini bukan perkara yang gharib, bukan perkara yang aneh. Memang bagi orang Arab nama sama itu bukan nama yang aib, ya. Cuma kita orang Indonesia ya terkhusus, ya, kalau ada nama yang sama ini kayaknya nggak enak, ya. Pengennya namanya itu nggak ada kembarannya, ya, itu adat yang salah, ya. Nama sama itu perkara yang lumrah, ya. Makanya di Arab itu nama Abdullah yang belater, nama Abdurrahman yang begitu banyak, ya. Nama Aisyah ibunda kita ya sangat luar biasa banyaknya, biasa saja, ya. Tapi di tempat kita nama sama itu kayaknya kok nggak enak gitu, ya. Ini adat yang perlu dijauhi, ya, kebiasaan yang perlu dijauhi karena ini tidak baik, sehingga orang itu di dalam memberikan nama kepada anak terkadang memberikan namanya itu berlebihan, cari nama yang sekiranya nggak bakal ada kembarannya. Ya ini rakyat ratusan juta pengen nama tidak sama, ini bagaimana gitu loh. Ini perkara yang di luar nalar, ya, di luar nalar. Intinya nama sama itu bukan aib, bahkan nama anak dengan nama bapak sama itu biasa, ya. Orang Arab sudah terbiasa dengan nama yang sama tersebut, bahkan mereka terkadang menamakan nama anak pertamanya sama seperti nama bapaknya demi penghormatan. Kalau kita kan mustahil menamakan anak kita dengan nama bapak kita, itu hampir dikatakan sangat aib sekali. Padahal ini merupakan kebanggaan bagi adatnya orang Arab pada sampai hari ini pun masih menjadi sebuah kebanggaan. Nama sama itu sebuah kebanggaan dan termasuk pemuliaan kepada orang tua. Ya, sekarang yang menjadi putra mahkota Saudi itu kan Pangeran Muhammad, ya, bin Salman, bapaknya Salman. Maka beliau pun menamakan anak pertamanya ya Salman juga, ya. Jadi kunyahnya Abu Salman, ya. Jadi dia MBS Muhammad bin Salman, kunyahnya Abu Salman. Itu biasa sekali dengan perkara seperti itu. Taib. Annahu qala, bahasanya beliau Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdal ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari yang terbaik, hari kalian yang terbaik, yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu diciptakan Nabi Adam. Fihi qubidha, pada hari itu juga beliau diwafatkan. Fihi nafkhah, pada hari itu juga terjadi kiamat, terjadi peniupan trompet. Fihi sa'qah, pada hari itu terjadi kematian massal, yaitu kiamat yang kubra, ya, terjadi kematian massal. Fa'akthiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari tersebut. Fa inna sholatakum, karena sesungguhnya sholawat kalian yang kalian ucapkan tadi, ma'rudatun alayya, itu diperlihatkan kepadaku, disodorkan kepadaku. Qala, yaitu kemudian Uwais berkata, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta, bagaimana salawat kami dibawakan, disodorkan kepada engkau, padahal engkau telah tidak ada di hadapan kita lagi. Yaquluna balita, mereka mengatakan
balita itu ya sudah tidak ada. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha azza wa jal harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah azza wa jal itu mengharamkan bumi ini memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu utuh, termasuk juga baginda kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jasadnya utuh sampai hari ini, ya, sampai hari kiamat kelak. Nah, sehingga salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma yustafad, yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, yang pertama, fadilatu yaumil jumu'ati ala sairil ayam, keutamaan hari Jumat atas seluruh hari. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah, Allah menciptakan segala sesuatu, ada yang lebih afdal dari atas yang lainnya. Allah menciptakan bulan ada 12 dalam setahun, dan di antara 12 bulan tersebut ada yang lebih afdal daripada bulan-bulan yang lainnya, yaitu Ramadan lebih afdal daripada bulan-bulan yang lainnya, dikarenakan pada bulan tersebut ada puasa sebulan full, kemudian ada malam Lailatul Qadar, kemudian ada i'tikaf dan qiyamul lail, ibadah-ibadah yang begitu luar biasa banyaknya. Kemudian setelahnya bulan Dzulhijjah, ya, itu bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang sakral bagi kaum muslimin. Tentunya itu semuanya ada kelebihan atas yang lainnya. Kemudian hari juga sama, ada Allah menciptakan 7 hari, maka dari 7 hari tersebut ada yang lebih afdal daripada hari-hari yang lainnya, dan yang menjadi sayyidul ayam itu adalah hari Jumat, ya. Hari Jumat itu adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada, di antara 7 hari tersebut. Yang kedua, sataqumu sa'atu yaumal jum'ah. Jadi kiamat nanti akan terjadi pada hari Jumat, itu perkara yang tidak diragukan lagi bahwasanya dia akan terjadi pada hari Jumat, sebagaimana kabar-kabar yang sahih yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya ini sahih, hadisnya ini sahih. Kemudian yang ketiga, istihbabul iktsar, dianjurkannya, disunnahkannya memperbanyak minas salati ala nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ah, pada hari Jumat, wa annaha tu'radu alaihi ba'da wafatih, bahwasanya salawat tersebut akan dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau alaihi salatu wasallam. Jadi beliau sudah wafat tapi tetap mendapatkan laporan, ini yang salawat, ini yang salawat, dan seterusnya. Ini juga anehnya dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang ahlu bid'ah untuk melegalkan tawasulan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka Nabi masih hidup, ya, dan syaratnya tawasul itu sah, syaratnya tawasul itu halal, diperbolehkan, yaitu yang ditawasuli itu masih hidup, kemudian dia hadir, kemudian dia mampu. Nah, Nabi ini kan walaupun beliau mati tapi dia masih hidup, hadir juga, kemudian juga mampu juga. Itu mereka cari hilah, cari mengotak-atik, ya, mengotak-atik dalil biar kesyirikan mereka itu bisa menjadi legal, ya. Jadi Nabi SAW itu benar hidup di dalam setelah kematian. Hakikatnya orang itu setelah mati dia masih hidup, cuma hidupnya hidup barzakhiyah, hidup di alam barzah. Namanya hidup di alam barzah itu tidak sama dengan hidup di alam dunia. Hidupnya manusia di alam barzah, hidup yang terbatas, tidak sama seperti kehidupan kita di alam dunia. Contohnya orang yang dikuburkan, ya, orang yang dikuburkan itu setelah selesai dikuburkan mendengarkan suara sandal meninggalkan kuburan tadi. Apakah mendengarkan suara meongan kucing atau yang lainnya? Tidak. Sebatas hanya ini saja, itu dalilnya cuma di situ, Dok. Jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi masalah alam barzah kehidupannya hanya sebatas dalil, tidak bisa kita perluas kemana-mana. Misalnya para syuhada yang mereka seperti Ja'far bin Abi Thalib yang mati dalam perang Mu'tah,
kemudian terpotong kedua tangannya, maka Allah kehendaki rohnya Ja'far ini terbang, ya, berkeliling di surga. Ya, bagaimana ya, kita nggak tahu. Ya, sekarang saja kita kalau ingin terbang naik pesawat, nah ini rohnya terbang ke sana kemari melihat surga sesukanya sampai hari kiamat. Apakah lantas bisa nyambung dengan kita? Ya jawabannya lain. Artinya nggak bisa dikiaskan kemana-mana perkara yang gaib itu, hanya sebatas pada dalil. Nah, Nabi SAW itu hidup, iya benar hidup, cuma hidupnya hidup barzakhiyah, dan hidupnya hidup yang sesuai kabar yang kita dapatkan. Tidak bisa lantas kita katakan, oh Nabi datang di acara maulid, oh itu datang, itu dari mana? Itu pendusta, itu pembohong super. Ya, tidak ada ceritanya perkara seperti itu. Ya, itu menipu umat, ya, penipu umat, dan mereka itu adalah proyek pembodohan kepada umat. Makanya orang-orang seperti mereka itu dipelihara oleh musuh-musuh Islam, ya. Makanya mereka dibuat udung-udungnya paling gede, dan ya nanti tasbihnya mungkin juga seperti pentol gede-gede gitu, biar orang semakin percaya. Ya, itu semuanya untuk mengelabui umat, membodohi umat, ya, membodohi umat. Jadi itu proyek besar membodohi umat, ya lewat orang-orang seperti mereka yang suka berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi tawasul kepada Nabi, mau tidak mau dia perkara yang syirik, ya, perkara syirik yang tidak diperbolehkan. Apapun alasan Anda, usaha apapun Anda melakukan untuk melegalkan tawasulan tersebut kepada Nabi, itu hakikatnya adalah kesyirikan. Jadi Nabi SAW disampaikan salawat kepada beliau menjawab salam. Berarti Nabi bisa diajak berbicara, ya cuma jawab salam tok, tidak menjawab percakapan Anda. Ya, artinya tidak bisa diperluas, ya, tidak bisa diperluas. Jadi intinya cukup di situ tok, sesuai dengan dalil, tidak bisa Anda bawa kemana-mana. Ya. Ya nanti kalau dibawa kemana-mana, seperti orang yang suka merayakan maulid Nabi tadi, oh Nabi datang. Ya enak sekali manggil-manggil Nabi suruh datang ke tempat dia. Ya, siapa dia? Sampai ada orang seperti itu. Ya. Kemudian datang ke masjid Nabi, kemudian dia ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi mencium dengkulnya katanya. Ini penghinaan, penistaan kepada baginda Nabi SAW, walaupun dia ngaku sebagai cucunya Nabi. Ini cucu yang tidak layak dianggap sebagai cucu, ya. Ini cucu yang sangat durhaka kepada kakeknya. Bagaimana Nabi SAW mencium dengkulnya dia? Ini perkataan yang sangat aneh, namun pengikutnya juga menghurikan saja, ya karena memang mereka itu sudah dibuat menjadi orang-orang yang bodoh, yang dungu, yang tidak bisa menerima kebenaran. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil, yang keempat, al-anbiya wa ahya'un fi kuburihim. Jadi para nabi-nabi tersebut walaupun mereka itu meninggal, hakikatnya mereka hidup di kuburan mereka, ya. Jadi mereka hidup, tidak ada yang mati, ya, semua, tidak hanya nabi saja, semuanya hidup di kuburan mereka, ya. Jadi orang-orang yang mati itu berpindah kehidupannya dari kehidupan dunia kepada kehidupan barzakh. Barzakh itu adalah tempat singgah manusia antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan semuanya akan merasakan perkara tersebut. Cuma mereka walaupun masih hidup tidak bisa kita ajak komunikasi seperti sebagaimana kita berkomunikasi, kita panggil Assalamualaikum, bisa jawab, itu lain perkaranya. Jadi kehidupan mereka hanya kehidupan barzakh yang tidak sama dengan kehidupan kita. Jadi kalau ada doa, mereka merasakan senang, ada doa yang masuk, ya, ada transferan pahala, ya, ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosanya dan meringankan perkaranya. Ini juga termasuk perkara yang ada dalilnya. Jadi hanya sebatas perkara-perkara seperti ini saja, tidak lebih dari perkara tersebut. Kemudian yang kelima, al-ardu la ta'kul ajsadil anbiya. Jadi bumi ini tidak bisa memakan jasadnya para nabi setelah kewafatan mereka. Yang keenam, takrirul imani bil ba'thi. Ini adanya pengakuan iman kepada hari kebangkitan, bahwasanya hari kebangkitan perkara yang mau tidak mau akan terjadi, yang wajib kita imani.
dan itu nanti terjadi setelah kiamat yang kubro, kiamat kehancuran. Kemudian setelah kiamat kehancuran maka ada terjadi kiamat yang sifatnya kiamat kebangkitan. Jadi kiamat itu terjadi dua kali, kiamat kehancuran, semua alam semesta hancur lebur, semuanya mati semua. Kemudian setelah itu ada kebangkitan, ya, ada kebangkitan untuk pertanggungjawaban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya keselamatan pada hari tersebut. Allahumma amin. Yang ketujuh, masyru'iyatus su'al 'indal istishkal, diperintahkannya, disyariatkannya bertanya jika ada masalah yang belum paham. Ya, sebagaimana para sahabat tadi, mereka menanyakan kepada Nabi SAW tatkala mereka mendapati sesuatu yang mereka belum paham. Jadi Nabi SAW berkata kepada mereka, perbanyak salat kepadaku, sesungguhnya salat kalian itu nanti akan disodorkan kepadaku. Maka mereka bertanya, gimana nanti kalau engkau sudah tiada wahai baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi pun menjawab pertanyaan mereka bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak bisa dimakan oleh bumi. Kemudian adab yang kedua yang terkait dengan hari Jumat adalah iqtisalu yaumil jumu'ah, yaitu mandi pada hari Jumat. Fa fi sahihaini an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas semua yang sudah balik, atas setiap jiwa yang sudah balik. Rawal Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari di dalam sahih meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadakumul jumu'ah falyaktasil, jika telah datang hari Jumat, ya, jika kalian sudah mendapati hari Jumat maka mandilah. Ini perintah. Namanya perintah itu sifatnya hukum asalnya wajib. Jadi yang bisa kita ambil faedahnya dari kedua hadis tadi, diantaranya istihbabul iktisali yaumal jumu'ati jam'an bainan nusus, dianjurkannya mandi pada hari Jumat setelah kita mengumpulkan berbagai nas yang ada terkait dengan mandi pada hari Jumat tersebut. Hukumnya diperintahkan, ya, hukumnya diperintahkan, dianjurkan. Maksudnya mandi hari Jumat itu bagaimana? Apakah kita kalau mandi jam 2 malam itu sudah bisa dikatakan mandi Jumat? Jawabannya, mandi Jumat itu dimulai dari setelah waktu fajar sampai menjelang Jumatan. Jadi kalau mandi sebelum itu maka belum dapat mandi Jumat, ya, belum dapat mandi Jumatan. Atau pendapat yang kedua, mandi Jumat itu dimulai dari semenjak matahari itu terbit sampai menjelang sholat Jumat. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari dua hadis tadi, yang kedua adalah kamalu syariatul islamiyah haitsu tad'u ila nadhafah, yaitu kesempurnaan syariat Islam di mana agama kita ini mengajarkan kita kepada kebersihan. Jadi tadi mandi Jumatan ya biar tidak bau, biar kumpul sama orang banyak, ya, karena hari Jumat itu hari tajamu, hari berkumpul-kumpul. Sehingga kalau nanti nggak mandi, nggak ada persiapan, maka nanti baunya nggak enak, mengganggu kaum muslimin yang lain, dan kita dilarang mengganggu saudara kita sesama kaum muslimin. Yang ketiga, fadilatu yaumil jumu'ah, jadi keutamaan hari Jumat, ya, keutamaan hari Jumat. Kenapa kita katakan hari Jumat itu memiliki keutamaan? Dikarenakan ada banyak ahkam, hukum-hukum atau perintah-perintah terkait pada hari Jumat, sehingga menunjukkan kelebihan hari Jumat atas hari-hari yang lainnya.
Kemudian adab yang ketiga di antara adab-adab dari Jumat adalah wad'ut tibi wa tanaffuli qabla al-jum'ah. Jadi memakai wangi-wangian, kemudian memperbanyak sholat sunnah sebelum Jumatan dilakukan, dan Jumatan itu dilakukan dengan prosesi dimulainya imam itu naik ke mimbar. Itu prosesi Jumatan baru dimulai. Nah, sebelum itu maka diperintahkan, dianjurkan berbanyak sholat nafilah, yaitu sholat sunnah. Rawal Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan an Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamusu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Jadi tidak ada orang yang dia mandi pada hari Jumat, dia bersuci sebisa mungkin, wa yaddahin, dan dia memakai minyak untuk rambutnya, ya minyak rambut, atau yamusu min tibi baiti, atau dia memakai wangi-wangian jika tidak mendapatkan minyak untuk rambut kepalanya. Tsumma yakhruj, kemudian dia pergi keluar ke masjid, fala yufarriq baina isnain, kemudian dia tidak misah-misah orang yang duduk yang ada di depannya ketika dia datang ke Jumatan tadi. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat, ya. Dia salat. Tsumma yunsit, kemudian dia diam, ya, tidak bicara, tidak ada perbuatan yang merusak Jumatan dia. Idza takallam imam, jika imam sudah mulai berbicara, illa ghufira lahu ma bainah, kecuali orang yang seperti ini mau tidak mau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala antara dia wa bainal jum'atil ukhra, dengan Jumat yang berikutnya. Jadi selama satu pekan itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa-dosa kecil. Subhanallah. Ini juga menunjukkan fadilah hari Jumat itu sendiri. Dan ini menunjukkan faedah yang pertama, istihbabul ghusli wa wad'ati bi yaumil jum'ah. Diperintahkannya, dianjurkannya mandi dan pakai wangi-wangian pada hari Jumat. Ini yang pertama. Yang kedua, karahatu takhattir riqabi yaumil jum'ah. Makruh hukumnya, ya, melangkahi pundak-pundak untuk mencari tempat yang di depan. Yang ketiga, karahatu tafriq bainan nas yaumil jum'ah. Sangat makruh sekali memisahkan dua orang yang duduknya berdampingan. Ya, misalnya dia teman, antum sengaja memisahkan keduanya, ini hukumnya makruh pada hari Jumat tersebut. Yang keempat, atanaful qabla jum'ati la adalah bahwasanya salat sunnah sebelum Jumat ini enggak ada batasannya, dan dia bukan qabliyah Jumat, tapi dia sifatnya salat sunnah mutlak. Wa aqalluhu rak'atan tahiyatul masjid, dan minimal adalah 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang kelima, man takallam hala takallumil imam halam yahsulahul ajrul ladzi fil hadits, maka siapa yang berbicara ketika imam itu sudah mulai berkhutbah, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumatan sebagaimana dijanjikan dalam hadis yang sahih. Yang keenam, min asbabil maghfiratidz dzunub, termasuk sebab dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ilul madhkurat fil hadis, mengerjakan hal-hal yang kami sebutkan tadi di dalam hadis, yaitu mandi Jumatan, pakai wangi-wangian, kemudian tidak memisahkan dua teman yang duduk berdekatan, tidak melangkahi orang-orang yang ada di depannya, kemudian sholat sebanyak-banyaknya, kemudian dia diam, tidak berbicara ketika imam sudah mulai khutbahnya, maka orang seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala antara hari tersebut sampai Jumat yang di depannya. Kemudian
Faedah yang berikutnya, masyru'iyatul kalam qabla takallumil imam, yaitu disyariatkannya berbicara sebelum imam itu memulai khutbahnya. Kemudian adab Jumatan yang keempat, al-istiyaq, yaitu bersiwak atau gosok gigi. Fa fi sahihaini an Abi Sa'id al-Khudri, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jum'ati ala kulli muhtalimin. Ya, jadi mandi pada hari Jumat itu ala kulli muhtalimin, menjadi wajib atas semua yang sudah balik. Wasiwakun wa yamussu minat tibi ma qadara alaihi, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian kemudian bersiwak, kemudian memakai wangi-wangian sebisa mungkin dia sampai kepada seluruh badannya. Jadi intinya badannya itu dikasih wangi-wangian. Ma'istafat, yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, yang pertama, istihbabul iktisali wa tasawwuki wa wad'i bi yaumil jumu'ah, dianjurkannya, diperintahkannya mandi dan gosok gigi dan memakai wangi-wangian pada hari Jumat. Yang kedua, kamalus syariatil islamiyyati li mura'atiha nadhafatal muslimin, kesempurnaan syariat Islam, karena syariat Islam ini begitu memperhatikan kebersihan kaum muslimin. Yang ketiga, istihbabul mubalaghati fi wad'i tibi yaumil jumu'ah, jadi dianjurkan, diperintahkan memperbanyak wangi-wangian ya ketika hari Jumat tadi. Yang kelima, lubsu ajmal thiyabihi lil jum'ah, memakai baju yang terbaik yang dia miliki untuk Jumatan. Rawa Abu Dawud bisanadin hasan an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Hasan, dengan riwayat yang hasan dari Abi Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jumu'ati wastaka, siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia pakai siwak, wa massa min tib, kemudian dia pakai wangi-wangian, in kana indah, jika dia punya, wala bisa min ahsan thiyabi, dan dia pakai baju yang terbaik, thumma kharaj, kemudian dia keluar, hatta ya'tiyal masjid, sampai dia mendatangi masjid, falam yatakhatta riqaban nas, dan dia tidak melangkahi pundak-pundak manusia, thumma raka'a ma sya'an yarka', kemudian dia salat sebanyak mungkin, thumma ansata, kemudian dia diam, idza kharajal imam, jika imam sudah naik ke mimbar, falam yatakallam, maka dia tidak berbicara, hatta yafrugha min sholati, sampai dia selesai dari mengerjakan salatnya, kanat kafaratan lima bainaha, maka hal ini menjadi kafarah bagi dia antara Jumat yang ini wa bainal jumu'atil lati qablaha, dan Jumat yang sebelumnya. Jadi kalau hadis tadi Jumat ini dan Jumat yang berikutnya, kalau hadis ini menjadi kafarah dosa-dosa yang Jumat yang sekarang dengan Jumat yang sebelumnya. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, yang pertama, istihbabul ghusli yaumal jum'ah, jadi dianjurkannya, diperintahkannya mandi pada hari Jumat. Yang kedua, istihbabut tasawwuki wa wad'i tibi wa libsi ahsani thiyabi yaumal jumu'ah, jadi diperintahkannya, dianjurkannya bersiwak, gosok gigi, kemudian memakai wangi-wangian dan memakai baju yang terbaik pada hari Jumat, sebagaimana dhahir nas ya hadis yang kita bacakan tadi, yang hasanatnya itu hasan. Yang keempat, at-tanafful qabla al-jum'ati la haddalah, jadi mengerjakan salat nafilah, salat sunnah sebelum Jumatan ini enggak ada batasannya. Makanya sebelum Jumatan itu dilakukan prosesinya oleh imam yang naik mimbar tadi, maka perbanyak sholat nafilah sebanyak-banyaknya sampai imam itu naik ke mimbar. Itu yang disunahkan seperti itu.
Yang kelima, man takallama al-imamu yakhtub lam yahsul 'alal ajri madhkuri fil hadits. Siapa yang berbicara ketika imam sudah mulai khutbah, maka dia tidak mendapatkan pahala yang telah dijanjikan tadi di dalam hadis. Yang keenam, azimu rahmatillahi wa ihsanih. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala wa ihsanih dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala bihadil ummah, untuk umat ini, min haitsu ja'ala lahum min al-a'mal qalilah ujuran 'azimah. Kenapa? Dikarenakan mereka ini beramal yang sedikit namun pahalanya itu berlimpah-limpah, ya melimpah-limpah. Ini menunjukkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian adab yang keenam yang terkait dengan adab-adab hari Jumat adalah adz-dzihabu ilal masjid masyian illa li'udhrin, pergi ke masjid jalan kaki kecuali jika ada udzur, ya, maka bisa naik sepeda motor, ya bisa naik mobil, ya bisa naik pesawat dan yang lain sebagainya, nggak ada masalah kalau punya. Jadi intinya hukum asalnya datang ke Jumatan itu adalah jalan kaki. Kemudian rawat Tirmidzi wa hasanah, Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang beliau hasankan dari sahabat yang mulia Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu qala, bahasanya beliau itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassal, dan dia mengajak istrinya juga mandi, ya, wa bakkar, dan dia berangkat pagi-pagi, ya, dia berangkat pagi-pagi, wabtakar, ya, kemudian mendapati Jumatan dari awalnya, wadana wastama, kemudian dia mendekat dan mengikuti khutbahnya imam, wa ansa, dan dia diam, kana lahu bikulli khutwatin, maka setiap langkah kaki yang dia langkahkan tadi, yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, maka itu pahalanya sama seperti pahala puasa setahun dan salat malam setahun. Rawal Bukhari an Tawus, Imam Bukhari meriwayatkan dari Tawus. Ya, Tawus ini Tawus bin Kaisan Yamani, ini ulama qiraah, ya, ulama Al-Qur'an. Dan Tawus ini adalah julukan untuk orang ini, dan dikatakan namanya yang asli adalah Dzakwan. Ya. Beliau adalah siqah, ya, dan ulama kalangan tabi'in. Jadi Tawus itu bahasa kita ya burung merak, ya. Jadi kenapa ke orang Arab itu pakai nama-nama hewan? Ini sudah perkara yang biasa, ya, pakai nama Tawus, pakai nama Fahad, pakai nama-nama yang lainnya, ya, Namir, pakai nama apa lagi? Yaitu nama-nama orang Arab yang diambil dari nama-nama hewan, itu perkara yang sudah lumrah bagi mereka. Taib. Qala, beliau berkata, qultu li Ibnu Abbas. Jadi Tawus berkata kepada Ibnu Abbas, dan Tawus ini adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan pakar tafsir. Dzakaru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iktasilu yamal jumu'ah, mandilah hari Jumat, waghsilu ru'usakum, dan mandikan kepala-kepala kalian, wa ilam takunu junuban, walaupun kalian tidak sedang junub. Jadi mandi junub itu ya kepalanya dikeramasi, maka hari Jumat juga kepalanya dikeramasin. Wa asibu minatib, dan usahakan pakai wangi-wangian. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ammal ghuslu fa na'am, adapun mandi ya itu benar. Wa ammat tibu fala adri, adapun wangi-wangian aku tidak tahu. Kemudian fi riwayatin li Abi Dawud bi sanadin hasan, kemudian dalam riwayat yang lain oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, an Aus bin Ausin Ats-Tsaqafi, dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi. Tsaqafi ini di kota Taif radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala ra'sah yaumil jum'ati waqtasal, siapa yang memandikan kepalanya, yaitu keramas tadi hari Jumat waqtasal, dan dia mandi secara umum, tsumma bakar wabtakar, dan kemudian dia berangkat duluan dan mendapati khutbah sejak awal, wa masya wa lam yarkab wadana minal imam, kemudian dia pergi ke masjid, walam yarkab, dan tidak naik tunggangan, wadana minal imam, dan mendekati imam, fastama'a, kemudian dia mendengarkan, walam yalghu, dan tidak ada hal-hal yang merusak Jumatan dia, kana lahum bikulli khutwatin, maka setiap langkah kaki yang dia tadi melangkahkan kakinya ke masjid, amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya sama seperti pahala puasa dan salat malam selama satu tahun. Mayustafad, yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, yang pertama istihbabul iktisal yaumil jum'ah, diperintahkannya mandi pada hari Jumat. Yang kedua adalah hathu ala tabkir wal julus fi sufufil ula yaumil jum'ah, dianjurkannya berangkat duluan dan duduk di shaf yang pertama pada hari Jumat. Yang ketiga la yahilu lil alim an yufti fi mas'alatin la ya'lamuha, seorang alim dia tidak berhak berfatwa dalam perkara yang dia tidak mengetahuinya. Yang keempat adhimu wara' Ibni Abbas haitsu qala la adri, menunjukkan Ibnu Abbas ini begitu luar biasa waroknya, sampai dalam masalah pakai wangi-wangian pada hari Jumat beliau berkata tidak tahu. Ya memang seorang mufti, dia kalau nggak tahu ya nggak tahu, kalau tahu ya bilang tahu. Itu orang yang berilmu seperti itu, tidak boleh jawabnya itu ngawur. Yang kelima man takallam bal imamu yakhtub lam yahsul alal ajr madhkur, maka jika ada orang yang berbicara ketika imam sedang khutbah ya, tanpa ada udzur yang syar'i, maka dia tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan untuk orang yang ikut Jumatan tersebut. Yang keenam istihbab, dianjurkannya adz-dzihab ilal masjid yaumil jum'ah masyian ila li'udrin, dianjurkannya pergi ke hari Jumat dalam kondisi jalan kaki, ya, kecuali jika dia ada udzur, ya, misalnya kakinya sakit atau tempatnya jauh dan lain sebagainya, maka tidak masalah naik kendaraan menuju ke masjid yang dituju tersebut. Yang ketujuh fadilatu hadhil ummah haitsu ta'mal qalilan wa tarbah ajran 'azima, keutamaan umat ini di mana mereka itu beramal sedikit kemudian mereka mendapatkan untung yang luar biasa banyaknya, yaitu pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala karena diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian adab yang berikutnya yang terkait dengan adab-adab masjid adalah at-tabkiru ilal masjid, berangkatnya duluan menuju ke masjid. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtasala yaumal jum'ati ghuslal janabah, siapa yang mandi hari Jumat dengan sama seperti mandi janabah, tsumma raha, kemudian dia pergi, faka'annama qarraba badanah, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor unta. Man raha fi sa'ati tsaniyah, kemudian yang pergi pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqran, kemudian jika dia pergi pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban kambing yang gemuk dan bertanduk. Man raha fi sa'ati rabi'ah, maka dan siapa yang pergi pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, maka seakan-akan dia korban seekor ayam. Man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan, dan siapa yang pergi pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban seekor sebiji telur. Fa idza kharajal imam, maka jika imam telah keluar
naik mimbar memulai khutbahnya hadratil malaikah, maka malaikat itu hadir di majelis tersebut, yastami'una dzikra, ikut mendengarkan mau'idhahnya imam atau khatib yang mulai berbicara di mimbar. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tersebut, yang pertama adalah istihbabul ightisali yaumil jum'ah, dianjurkannya mandi pada hari Jumat. Yang kedua istihbabut tabkiril masjid yaumil jum'ah, dianjurkannya, diperintahkannya datang awal-awal ketika ngejumatan tadi. Yang ketiga masyru'iyatul wudu'i qabla dukhuli waqti shalah, diperintahkannya wudu dulu sebelum masuk waktu salat. Yang keempat yustahabul khatib alla ya'ti illa 'inda waqti su'udihi al-mimbar. Jadi khatib Jumat itu dianjurkan dia tidak datang kecuali juga sudah masuk waktu berkhutbah. Itu hukum asalnya. Ya, jadi kalau khatibnya itu sudah masuk di masjid enggak ada masalah, tapi dia seandainya nunggu di luar, masuknya ketika sudah mulai khutbah, itu yang paling afdol, seperti itu caranya. Yang kelima, tafadulun nasi fid darajat, manusia itu berbeda-beda derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu derajat, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Yang keenam, taqrirul iman biwujudil malaikah, ada penetapan iman, kita mengimani adanya malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, min wadhaifil malaikah, di antara tugasnya para malaikat itu anna minhum man yastami'una majalis adzikri, bahwasanya di antara tugas para malaikat itu ada yang bertugas untuk duduk di majelis-majelis zikir. Kemudian adab yang kedelapan, di antara adab-adab terkait dengan hari Jumat adalah yustahabu qiraatu suratai as-sajdah wal insan fi fajr Jum'ah, dianjurkannya membaca surat Sajdah dan surat Hal Ata al-Insan hina min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura, pada hari Jumat ketika waktu salat subuh. Fa fi sahihaini, dalam sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra, beliau membaca fi subhi, di salat fajar, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, bi alif lam mim tanzilul kitab la raiba fih mir rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika litundhira qauma, dan seterusnya. Wa fi raq'atil ula, di rakaat yang pertama, fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura, dan ila akhiri al-ayah. Yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat, dari hadis tadi adalah yang pertama, istihbabu qiraati surat as-sajdah wal insan fi fajr Jum'ah, dianjurkannya, diperintahkannya membaca surat Sajadah di rakaat yang pertama, dan hal atal insan di rakaat yang kedua pada waktu subuh salat Jumat, salat subuh hari Jumat. Yang kedua, yang bagil insan yang yatawadhu, sudah selayaknya seorang manusia itu bertawadhu, wa yatadzakkar daiman annahu lam yakun syai'an yudhkar qabla khalqih, dan hendaknya dia ingat selalu bahwasanya dia sebelum diciptakan ini enggak ada orang yang nyebut-nyebut nama dia. Maka hendaknya manusia itu tawadhu, merendah terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bukan siapa-siapa sebetulnya. Coba kalau Allah tidak menciptakan kita, ada enggak yang mengatakan oh si fulan enggak ada. Berarti kita harus tawadhu, karena hukum asalnya kita ini, hukum asalnya apa? Tidak ada, kemudian Allah mengadakan kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la'alla sir fi qiraati hataini suratain fi salati fajri yaumil jum'ah. Jadi mudah-mudahan rahasianya kenapa kok diperintahkan baca dua surat ini pada salat subuh hari Jumat, annahuma tadammanata maka ma yakunu fi yaumiha, bahwasanya dua surat ini mengandung perkara yang terjadi pada hari Jumat, yaitu perkara kiamat, perkara diciptakannya Adam alaihissalam dan yang lain-lainnya. Wa innahuma ishtamalata ala khalqi Adam, karena dua surat tadi mencakup penyebutan penciptaan Nabi Adam, ala dzikril mabda wal ma'ad, dan ada pondasi masalah
permulaan dan kembalinya manusia, wa hasrul ibad, dan manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, wa ahwal yaumil qiyamah, dan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, wa kullu dzalika kan, dan itu semua disebutkan di dalam ayat surat Sajdah dan surat Hal Ata al-Insan. Wa sayaqa yaumil qiyamah, dan itu semua akan terjadi pada hari kiamat kelak. Fa fi qiraatiha tadhkirul ibad, maka membaca dua surat ini adalah tadhkir, mengingatkan para hamba, liya'tabiru, supaya mereka menjadikan ibrah, bidzikri makana, dengan menyebutkan yang bakal terjadi pada hari Jumat, wa yasta'iddu lima yakun, dan mereka bersiap-siap untuk menyongsong kematian, menyongsong kiamat yang sudah di depan mata. Demikian kurang lebihnya, saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya adab-adab Jumat yang lain. Dan saya minta uzur pada pagi ini tidak bisa menyempurnakan waktunya untuk kajiannya dikarenakan masih belum total kesehatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan dan kemudahan dalam segala perkara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara yang Allah tidak meridainya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.